Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farleni. Di sini saya akan membahas mengenai phrases and clause. Nah, apa saja yang kita akan bahas, yaitu apa saja kind of phrase and kind of clause. Nah, pertama-tama kita harus masuk pada pengertian dari kedua-duanya untuk lebih lanjut mengenai pemahaman apa itu phrase dan apa itu clause. Baik, kita beralih slide. Nah, di sini ada definition of phrases. Nah, phrases adalah kelompok kata yang saling berkaitan namun tidak mengandung unsur subjek dan verbal. Nah, dengan memahami bagaimana cara membentuk dan fungsinya akan memudahkan seorang penulis untuk membuat variasi dalam suatu kalimat. Nah, jadi phrases ini dia tidak mengandung subjek sama verb. Nah, menurut English Grammar, a phrase is a group of two or more words functioning as a meaningful unit within a sentence or clause. Nah, ini kind of phrases. Ada 8 different kind of phrases. Nah, ada noun sama phrase, ada adjective phrase, ada simple phrase, ada prepositional phrase, ada verbal phrase, adverb phrase, gerund phrase, dan infinitive phrases. Baik, kita lanjut. Nah, pertama kita masuk pada noun phrases. Noun phrases adalah frasa hasil penggabungan noun atau pronoun atau number yang berfungsi sebagai head pada frasa tersebut dengan satu atau lebih modifier yang dapat berubah determiner a, and, they, my, this, that, dan lain-lain. Adverb itu terdiri dari very, so, to, dan lain-lain. Adjective beautiful, funny, great, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Contoh noun phrase yaitu my book, yaitu kata benda, dan yang kedua the text, the next page, terus a beautiful girl, terus funny stories, next, and amusing speaker. Kita lanjut. Application on sentence. Jadi aplikasi pada kalimat. Yang pertama, kalau menggunakan my book atau noun sama kata benda, atau noun sama noun sama kata benda. Tidak, kata benda ya. He never lends his books to anymore. Dia tidak pernah meminjamkan buku-buku miliknya kepada siapapun. Yang kedua, Edward is an amusing speaker. Nah, Edward seorang pembicara yang lucu. Yang kedua, adjective phrases. Adjective phrases sama-sama menerangkan noun seperti simple adjective, hanya saja bentuknya yang lebih rumit. Nah, phrase bahasa Inggris tersebut terdiri dari adjective sebagai head dan modifier, determiner, dan atau qualifier, intensifier. Nah, contohnya ada very difficult, ada partially complete, ada ashamed of yourself, ada fond of pets, ada agree with you. Next ada so head. Nah, yang terjadi atau yang tergolong dalam adjective phrases itu yang ditebalkan hurufnya. Nah, application on sentence. Ada yang pertama itu fond of pets.
Nah, she is fond of pets. Dia menyukai binatang peliharaan atau hewan peliharaan. Nah, yang kedua ada it smells so bad. Baunya sangat buruk. Nah, yang tergolong dalam adjective phrases itu adalah so bad sama fond of pets. Yang ketiga kita masuk pada adverbial phrases atau adverb phrases. Nah, adverbial phrases adalah kelompok kata yang terdiri dari adverb dan qualifier, to, very, so, enough, dan lain-lain. Atau kelompok kata seperti propositional phrases atau infinitive phrases yang berperan sebagai adverb. Example, ada very well, yaitu well, baik ya. Situ yang kedua extremely slowly. Yang ketiga ada during the hurricane. Nah, aplikasikan pada kalimat yaitu ya misalnya very well, ada I think he did his job very well. Saya pikir dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Nah, di sini menerangkan very well yang berarti sangat baik. Terus ada dua. Yang kedua yaitu the people couldn't do anything during the hurricane. Yang keempat ada propositional phrases. Ada at, ada because of, ada between, ada since, ada during. Nah, propositional phrases adalah gabungan antara preposition kata depan dan objeknya yang disebut object of preposition. Object tersebut dapat berupa noun atau phrase, pronoun atau gerund. Example, there's a distance between us. Ada jarak di antara kita, between us. Terus yang kedua, the people couldn't do anything during the hurricanes. Orang-orang tidak dapat melakukan apapun selama badai. Yang kelima ada infinitive phrases. Nah, infinitive phrases dibentuk dari verb dan masih memiliki sifat seperti verb, yaitu dapat diikuti direct, object, atau modifier. Infinitive phrases merupakan kombinasi antara infinitive dengan objek dan atau modifier. Phrases ini berfungsi sebagai noun, adjective, dan adverb. Example, to be, ada to fix, ada to call, ada to eat, ada to sleep. Application on sentence. Nah, yang pertama yaitu ada to call him. The best time to call him is at night. Waktu terbaik untuk menelponnya adalah di malam hari. Nah, yang kedua ada to fix your sleep schedule. You need to fix your sleep schedule. Kamu perlu memperbaiki jadwal tidurmu atau waktu tidurmu. Nah, keenam ada gerund phrases. Seperti infinitive, gerund juga dapat diikuti direct, object, atau modifier, sehingga gerund phrases merupakan kombinasi antara gerund dan objek dan atau modifier. Gerund phrases ini dapat gerund phrases di dalam kalimat berfungsi sebagai noun. Ya, misalnya ada singing, ada getting, ada being, ada giving, ada walking. Application on sentence. Yang pertama itu walking. I love walking on the beach. So, artinya yaitu saya senang berjalan di pantai. Yang kedua ada giving bribes to win the election. Yaitu yang perlu digarisbawahi yaitu giving. Yaitu dia seharusnya merasa malu seperti suap untuk memenangkan pemilihan, memberi suap. Yang ketujuh ada participle phrases. Participle phrases merupakan kombinasi antara present in atau past participle at dengan direct, object, dan atau modifier. Fungsinya sebagai verb atau adjective. Present participle phrases digunakan pada
active voice. Nah, reduce adjective clause, sedangkan past participle phrases digunakan pada passive voice, reduce adjective clause. For example, working in my room. Yang kedua ada reading in the corner. Yang ke-8 yaitu appositive phrases. Appositive phrases merupakan noun phrases, gerund phrases atau infinitive phrases yang berfungsi menerangkan noun atau pronoun lain. Contohnya kalimat appositive phrases. Yang pertama ada a foremost scientist. Yang kedua ada the best selling car in Indonesia. Yang ketiga ada sailing across the oceans. Yang kita masuk pada example. His hobby sailing across the oceans takes a lot of time. Hobinya berlayar menyeberangi lautan, memakan banyak waktu. Yang ke-9 ada absolute phrases. Ini sebenarnya cuma tambahan ya. Karena seperti yang kita lihat pertama tadi hanya 8 poin saja yang terdapat pada phrases. Nah, ini hanya tambahan karena kita harus membahas tuntas apa yang tergolong dalam phrases tersebut. Nah, absolute phrases merupakan kombinasi noun atau pronoun dan participle dengan atau tanpa modifier. Fungsinya menerangkan independent clause yang dipisahkan dengan koma. For example, his hands touching on his mother's shirt tail. The little boy asked his mother to buy a toy. Tangannya menarik-narik ujung baju ibunya. Anak kecil itu meminta ibunya membalikan mainan. Nah, yang memisahkan di situ ada tanda koma. Nah, kita masuk pada klausa. Nah, klausa yaitu a group of words that contains a subject and a verb. Independent ya. Jadi kind of klausa ada dua, yaitu ada independent clause sama dependent clause. Nah, independent clause ini bisa berdiri sendiri, seperti make sense on its own as a sentence. Jadi dia dapat berdiri sendiri. Nah, ada yang kedua yaitu ada dependent clause. Nah, ini tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya doesn't make sense on its own as a sentence. Jadi klausa ini terbagi atas dua, atau kind of klausa ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu independent clause. Nah, itu sentence. Clause sentence can be broken down into clauses. Nah, for example, the boy is going to the school and he is going to eat there. Nah, this is a complete sentence composed of two clauses. There are mainly two types of clausa. Nah, independent clause and subordinate clause. Independent clause acts as complete sentence, while subordinate clause cannot stand alone and need another clause to complete their meaning. Jadi subordinate clause itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia membutuhkan kalimat lain agar dapat melengkapi artinya sendiri, arti dari subordinate clause tadi. Nah, for example, independent clause pada contohnya yaitu the boy went to the school. Terus subordinating clause yaitu after the boy went to the school. Nah, ini
perbedaan dari phrases versus clauses. Nah, phrases do not contain a subject and a predicate. Jadi dia tidak terdapat subjek sama predikat kalau di phrases. Nah, yang kedua ada phrases cannot convey a complete thought. Yang ketiga ada phrases cannot stand alone. Nah, jadi ada 3 perbedaan di sini. Saya ambil hanya 3 perbedaan. Kalau di phrases ada phrases do not contain a subject and predicate. Nah, kalau di clauses contain a subject and a predicate. Jadi perbedaannya itu kalau phrases dia ada terdapat predikat sama subjek. Kalau di kalau di phrases itu tidak terdapat subjek sama predikat. Kalau di clauses ada terdapat subjek sama predikat. Jadi ada kebalikan. Nah, ya yang kedua ada phrases cannot convey a complete thought. Jadi kalau di clausa ada clausa can sometimes convey a complete thought. Jadi kalau di phrases itu dia kadang-kadang atau tidak komplit. Nah, kalau di klausa kadang-kadang dia komplit. Nah, karena ada kalau kita berkaca pada slide sebelumnya, itu ada terbagi 2 kind of klausa. Yang pertama ada independent sama depan clause. Nah, yang ketiga ada phrases cannot stand alone. Nah, jadi phrases itu tidak dapat berdiri sendiri. Kalau klausa itu independent clauses can stand alone. Jadi dia dapat berdiri sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.